Halo guys, kembali lagi ke channel Toya Cinema. Hari ini admin akan melanjutkan alur cerita BTTH episode ke-159. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ayo kita mulai. Scene diperlihatkan Xiaoyan yang memerintahkan pasukan Doujunnya untuk memulai serangan terhadap sekte singa mendalam. Mereka langsung bergerak, menghancurkan banyak kapal terbang musuh. Xiaoyan pun bertanya kepada Xiao Xiao apakah dirinya terluka, lalu mengatakan akan membawanya pergi. Tiba-tiba, dari tubuh Xiao Xiao muncul seekor ular. Xiaoyan segera memberikan obat pil khusus untuk dimakan ular tersebut. Xiao Xiao lalu berlari di udara menuju Cailin. Membuat Xiaoyan terkejut dengan kemampuan bocah kecil itu. Xiaoyan menyadari ada hubungan istimewa antara Cailin dan Xiao Xiao, karena keduanya ternyata memiliki ikatan ibu dan anak. Medusa pun memeriksa kondisi Xiao Xiao, memastikan tidak ada cedera serius. Xiao Xiao merasa sedih melihat Medusa yang penuh goresan pertempuran. Medusa berkata kepada Xiaoyan bahwa ia sempat mengira Xiaoyan tidak akan kembali lagi. Selanjutnya, diperlihatkan pertarungan antara Shitian, ketua sekte singa mendalam, melawan para Doujun. Namun, pasukan Doujun yang dipanggil Xiaoyan tidak mampu menandingi kekuatan Shitian. Shitian lalu menantang Xiaoyan secara langsung dan bergerak ke arahnya. Xiaoyan meminta Medusa dan Xiao Xiao untuk mundur, kemudian maju sendiri menghadapi Shitian. Dengan serangan bertubi-tubi yang dilapisi api, Xiaoyan berhasil membuat Shitian terjatuh. Ia lalu menantang Tianjun ke-9 untuk keluar. Tianjun ke-9 pun muncul dan berusaha menangkap Xiaoyan untuk dibawa ke aula jiwa. Ia mengeluarkan tekniknya dan menyerang. Namun Xiaoyan berhasil menghindar dan berpindah ke belakangnya. Pertarungan berlanjut. Tianjun ke-9 menggunakan jurus cakar dimensi. Tetapi Xiaoyan menghindar dengan gesit lalu memberikan pukulan kuat yang membuat lawannya terdesak. Xiaoyan berkomentar bahwa setelah lebih dari setengah tahun tidak bertemu, kekuatan Tianjun ke-9 tidak banyak berkembang. Tersinggung, Tianjun ke-9 bertekad menangkap Xiaoyan demi membalas peristiwa di masa lalu. Ia lalu mengeluarkan banyak kristal ungu yang mengepung Xiaoyan. Untungnya, Xiaoyan terlindungi berkat baju pemberian Ratu Serangga kuno dan zirah dari Kaisar Naga Phoenix. Tianjun ke-9 terkejut mengetahui Xiaoyan kini berada di puncak ranah Doujun bintang 8. Merasa tidak mampu menang, ia mencoba mundur. Namun Xiaoyan mengaktifkan teknik penciptaan langit agung untuk menariknya kembali. Tianjun ke-9 sampai harus melepaskan salah satu serangannya untuk mencoba lolos, tetapi daya serap teknik Xiaoyan terlalu kuat. Ia pun meminta bantuan Tianjun ke-4, yang langsung mengeluarkan serangan naga energi ke arah Xiaoyan. Tianjun ke-9 berharap diselamatkan, namun ternyata serangan itu juga mengenainya. Pasukan Doujun mengenali aura Tianjun ke-4 yang bernama Zuehe, tokoh terkenal yang dulu mencapai Doujun bintang 9 sebelum menghilang tanpa jejak. Ternyata ia kini menjadi anggota penting aula jiwa. Tianjun ke-4 mengatakan bahwa nama-lamanya sudah tidak penting dan kini ia adalah Heavenly Venerable ke-4 dari aula jiwa. Ternyata Tianjun ke-4 tidak segan mengorbankan bahkan sekutunya dari sekte singa mendalam demi menyerap energi mereka. Termasuk Shitian. Melihat ancaman ini, Xiaoyan memerintahkan semua pasukannya untuk mundur karena ia ingin menghadapi Tianjun ke-4 sendirian. Tianjun ke-4 mencoba menyerap energi Xiaoyan, tetapi Xiaoyan menahannya dengan kekuatan tanda klannya. Lawannya kemudian mengincar Cailin, Xiao Xiao, dan yang lain. Xiaoyan segera melancarkan serangan menggunakan teknik dari cincin api.
namun Tianjun keempat mampu menahannya. Merasa unggul, Tianjun keempat percaya dirinya akan menang, sampai Xiaoyan tiba-tiba menggabungkan 4 api surgawi menjadi Extermination Lotus Flame, membuat lawannya berada di kondisi kritis. Tianjun keempat pun mundur sambil berjanji akan kembali di lain waktu. Aliansi Yan akhirnya meraih kemenangan. Cailin mendekat dan menanyakan kondisi Xiaoyan. Xiao Ding kemudian melaporkan bahwa sisa anggota sekte singa mendalam sudah berhasil diamankan. Xiaoyan memutuskan, mereka yang mau menyerah akan dijadikan pasukan bantuan, sedangkan yang menolak akan diasingkan dari wilayah kekuasaannya. Semua akhirnya setuju bergabung. Xiaoyan pun bertekad mempersiapkan diri menghadapi ancaman aula jiwa yang pasti akan kembali. Oke guys, itulah alur cerita Soulland episode 113. Semoga kalian suka dengan pembawaan cerita dari admin. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.